Shalom. Apa kabarnya? Udah lama ya, Mbak. Kita nggak bisa PD secara langsung ya, teman-teman. Tapi kita PD secara online. Ya, kan buat kalian yang masih sekolah nih, jangan lupa Sabtu-Sabtu itu tetap PD. Oh iya dong, Kan Mbak. juga sekolah juga full day sih ya, walaupun Iya. pembelajaran daring ya. Ya pokoknya sekolahnya tetap semangat ya, walaupun banyak Semangat. tugas-tugas. Nah, gimana nih Mbak Maria, tugas sekolahnya ki banyak apa? Gimana Mbak? Banyak sih, Mbak. Tapi Banyak. kita harus selalu bersemangat. Siap. Dan tidak melupakan menonton video ini. Iya, dan jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan. Ya, langsung saja. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari pagi, siang hingga malam ini. Tuhan, kami akan mulai PD online hari ini Tuhan. Berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, kita kan anak muda Mbak, Ya, jadi genah harus semangat. semangat. Ya walaupun tugas banyak, tetap disyukuri masih bisa sekolah. Ya walaupun banyak cobaan, online nggak bisa ketemu teman. Nah, ini biasanya kita kan PD, biasa tuh ketemu teman. Lah, Kita nggak bisa. kita nggak bisa, makanya kita online. Ya. Jangan lupa selalu nonton PD guys. Kan nonton PD sih, selalu PD setiap Iya. hari Sabtu gitu. Siap, Mbak. Ya, langsung aja ya kita sebelum memulai PD, kita buat apa ya Mbak? Yel-yel ya? Apa ya Mbak? Ya apa, Mbak? Semangat. Wes, Kayak pramuka siap, Mbak. pramuka. Ini tangannya gini ya? Yo, siap. Tuh, Oke. jadi, kan ngomong semangat. Yo, siap, yo. 1, 2, 2, 3. Semangat, semangat. Ha. Mantap. Mantap. Awak dhewe langsung wae iki neng Neng lagu lagu. selanjutnya. Yuk, Mari kita pujikan dengan denganmu Tuhan. Tuhan. Ragu-ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
guys. Ya, gimana Mbak Maria? Nah, masih semangat kan? Nah, selanjutnya kita mau nyanyi lagi nih. Tapi nyanyi apa, Mbak? Ya, mesti nyanyi Pres lagi dong ya. Wes, apa Mbak? Judulnya Mbak? Oh, judulnya Kami Terima. Iya. Mari kita nyanyikan Kami Terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian darimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Iya. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, fokuskan hati kita untuk Tuhan. Mari kita lipat tangan kita, mari kita tundukkan kepala, mari kita puji Tuhan lebih lagi. Memang hari-hari ini begitu berat bagi kita, apalagi negara tercinta kita Indonesia yang saat ini sedang dilanda oleh virus corona yang lebih dari 100.000 orang. Tapi di satu sisi kita harus tegar dan bersyukur kepada Tuhan
masih dikasih kesempatan dari Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah Dia. Teman-teman, mari kita patuh dengan protokol kesehatan yang telah diberikan pemerintah. Tetap memakai masker, itu untuk kebaikan kita, juga orang lain di sekitar kita. Kita harus taat dengan perintah. Sama halnya kita harus taat sama Tuhan dan harus mengerti akan firman Tuhan, agar kita di kemudian hari tetap selalu memuji Tuhan dan selalu bersyukur kepada-Nya. Banyak yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita, tapi rancangannya selalu indah bagi kita. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa.
Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang sertai, Engkau yang tutup dengan tangan kasih kuasa-Mu. Dan biarkan firman-Mu itu Tuhan dapat kami resapi dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, kami berdoa bagi pembicara kami Tuhan, Pak Pujo. Kiranya Engkau yang sertai, Engkau yang tutup dengan tangan kasih kuasa-Mu saja Tuhan. Agar saat dia membawakan firman-Mu tidak ada gangguan apapun Tuhan. Dan tetap sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu nih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat malam Sobat Muda, khususnya Komisi Pemuda Remaja GKJ Motosongo dan juga Sobat Muda dimanapun saat ini berada. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita kembali untuk bersekutu, untuk belajar firman Tuhan dan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Adapun firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayat 22. Namun kita akan memfokuskan pada ayat nats kita, yaitu pada ayat yang nats 16, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14, yang demikian sabda firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dari ayat yang ke-14b ini dikatakan bahwa saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya. Kita akan melihat artinya dulu apa yang dimaksud dengan kata tertib itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti kata tertib adalah menuruti aturan. Jadi kalau dikatakan orang yang tidak tertib itu berarti orang yang tidak menuruti aturan. Kemudian di dalam ayat 14 tadi dikatakan bahwa tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, hidup dengan tidak tertib. Ada beberapa terjemahan. Yang pertama dari Alkitab Revised King James. Arti yang kata yang dipakai dalam ungkapan ini, tidak tertib ini adalah unruly. Yang berarti tidak mau patuh. Juga bisa berarti tegar, bisa berarti juga sukar dikendalikan. Itu menurut Revised King James Version. Kemudian menurut American Standard Version, bahwa kata tidak tertib ini diterjemahkan dengan kata disorder, yaitu kacau atau melanggar peraturan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan mereka yang tidak taat itu adalah setiap orang yang tidak mau patuh, sukar dikendalikan atau sukar mengikuti aturan, dan juga melanggar peraturan. Ya. Saya yakin bahwa kita semua sejak dari kecil sudah diajari untuk hidup tertib ya. Mungkin pernah juga mendengar satu lagu ya, lagu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Lagu ini tidak boleh dibalik. Bangun tidurku membersihkan tempat tidur, dibalik. Jadi jangan sampai kebalik ya. Tidak boleh yang belakang ditaruh di depan. Jadi memang ini diurutkan. Kita dari kecil sudah diajari untuk hidup dengan tertib. Melalui nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan. Bahkan ketika mungkin kita masih SD juga kita pernah diajarkan. Ya lagu saiki aku wis gede, sekolah mangka dhewe dan sebagainya. Dan juga masih ada lagu-lagu yang lain yang mengajarkan
betapa pentingnya kehidupan tertib itu mungkin kita sudah diajari sejak dari kecil. Ya, sobat muda yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita sudah diajari untuk tertib dari kecil, mungkin ketika kecil kita juga oleh orang tua kita diajari untuk kalau makan tidak boleh di tempat tidur. Kalau ketemu dengan orang tua harus memberikan hormat. Ya. Kalau makan tidak boleh sambil berbicara. Dan masih banyak cara-cara orang tua kita untuk membuat kita menjadi hidup tertib. Tapi kalau kita perhatikan pada kenyataannya, bahwa banyak orang, pada umumnya orang itu susah sekali untuk mengikuti, untuk hidup tertib atau untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat. Ternyata untuk hidup tertib, untuk hidup patuh pada peraturan itu sesuatu yang tidak mudah. Ya, kita bisa melihat berbagai contoh yang ada di sekitar kita. Kalau mungkin saudara-saudara memperhatikan bagaimana etika orang berlalu lintas, ya. Kalau saya sering melihat di belakang kampus Kentingan itu, di situ ada lampu traffic light. Itu lampu berwarna hijau, merah, kuning itu sama saja. Semua orang yang lewat di situ hampir-hampir yang mentaati pada aturan lampu lalu lintas itu. Jarang sekali. Lampu merah dianggap hijau, hijau dianggap merah. Wah, semuanya malah hijau semua dianggap hijau, ya tidak ada lampu merah. Padahal kalau kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar situ, yang lewat di situ itu sebagian besar adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kenapa mereka masih susah untuk patuh, untuk tertib pada peraturan yang sudah dibuat? Padahal semua orang tahu bahwa ketika lampu merah itu semuanya harus berhenti. Tapi faktanya untuk hidup tertib itu ternyata sesuatu yang tidak mudah dan harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar kita benar-benar bisa melatih diri kita untuk tertib. Termasuk juga mungkin penggunaan helm, ya. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan ketika kita pergi kemana, mungkin apalagi ke jalan raya, kita harus juga memakai helm kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus bersaksi bahwa kita juga menjadi anak Tuhan yang tertib. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ternyata kehidupan yang tertib itu sesuatu yang harus diperjuangkan setiap saat. Akibat ketidaktertiban kita, ketidaktaatan kita pada peraturan itu yang akan mengakibatkan banyak masalah. Ya. Kalau kita lihat dari berbagai masalah yang terjadi, salah satu sumbernya adalah karena ketidaktertiban kita di dalam mengikuti peraturan itu. Ada banyak orang yang mungkin karena tidak taat pada peraturan lalu lintas, sehingga terjadi banyak kecelakaan. Ada banyak orang mungkin yang gara-gara tidak tertib, tidak patuh pada aturan yang diberikan oleh dokter. Mungkin dokter untuk melarang untuk kamu jangan mengkonsumsi ini. Ya, tapi kita tak mengkonsumsi ini yang dilarang oleh dokter. Karena mungkin makanan yang dilarang oleh dokter itu sesuatu makan yang kita sangat sukai. Tapi dokter melarang untuk kita tidak makan itu. Dan ternyata banyak orang sekalipun itu sesuatu makan yang dilarang, tapi justru susah karena kita sudah lama. Mungkin makanan yang kita makan yang dilarang oleh dokter itu sesuatu makan yang enak, yang sehingga kita untuk lepas dari itu sangat susah. Jadi betapa pentingnya ketika kita itu hidup tertib, maka kita akan bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita sebagai anak Tuhan itu perlu memiliki kehidupan yang tertib, kita yang patuh pada aturan. Ya. Kita sebagai anak Tuhan itu perlu memiliki hidup yang tertib, hidup yang taat pada aturan. Jadi alasan yang pertama adalah bahwa sikap tertib kita atau taat kita itu sebagai bentuk kita atau bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita sedang melakukan ketaatan pada peraturan tentunya peraturan yang baik, itu sebenarnya sebagai bukti kita, sebagai tanda bahwa kita itu sungguh-sungguh mengasihi Allah.
kita sungguh-sungguh taat kepada Allah. Jadi orang yang mungkin susah untuk tertib, susah untuk taat pada peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, entah itu di ruang publik, di sekolah, atau dimanapun saat ini berada. Kalau kita masih suka melanggar pada peraturan itu, kita tidak tertib pada peraturan itu, sebenarnya hidup kita itu tidak sedang dalam kondisi mengasihi Allah. Jadi sangat penting bahwa salah satu cara kita untuk menunjukkan kasih kita, bakti kita kepada Allah, kita harus berani hidup dengan tertib, dengan taat. Sekalipun kalau kita perhatikan bahwa untuk hidup tertib itu sesuatu yang susah, perlu perjuangan yang lama. Dan itu mungkin berat. Tapi mari kita juga belajar untuk melatih diri kita menjadi tertib dalam segala hal. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan itu menjadi pribadi yang tidak tertib, tidak taat. Apalagi karena tindakan kita yang tidak taat dan tidak tertib itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nama Tuhan menjadi dicemarkan karena kita menjadi pribadi yang tidak tertib kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Kemudian alasan mengapa kita harus tertib atau taat pada aturan. Yang kedua adalah untuk melindungi orang lain. Jadi untuk melindungi orang lain. Kalau kita perhatikan yang sedang terjadi pada saat ini adalah berkenaan dengan COVID-19 ini. Di mana virus ini semakin hari sudah semakin menyebar di banyak tempat di negara kita. Sudah mungkin lebih dari 100.000 kalau tidak salah, 100.000 yang sudah terkontaminasi virus ini. Di Jawa Timur kalau tidak salah sudah menjadi peringkat yang pertama, kemudian diikuti DKI Jakarta. Yang ketiga adalah di Jawa Tengah. Nah, ini tentu ketika kita taat dalam hal ini, mungkin yang seperti yang disampaikan oleh pemerintah, ketika kita pergi kemana kita harus memakai masker. Itu sebagai bentuk ketaatan kita bahwa kita itu ingin juga melindungi orang lain, sebagai bentuk kita ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak menginginkan orang lain itu mengalami celaka gara-gara kita tidak taat. Sehingga peraturan yang diberikan oleh pemerintah, protokol pemerintah, maka kita harus memakai masker itu, siapapun harus mengenakan itu. Sebagai bentuk bahwa kita peduli pada orang lain, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi nyawa orang lain, maka kita harus memakai masker itu. Jangan gara-gara karena kita tidak taat, kita tidak tertib pada anjuran pemerintah itu, maka kita tidak memakai masker, kita hidup sembrono, akhirnya ketidaktaatan kita itu menimbulkan masalah besar bagi yang lain. Kemudian alasan yang ketiga mengapa kita harus taat pada aturan, yang pertama adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Kita sudah tahu bahwa anjuran seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa memang masker itu penting. Dengan kita memakai masker atau mungkin memakai face shield, kita akan bisa segala virus yang masuk itu bisa terbentengi dengan itu. Ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, penting sekali. Salah satu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus bersaksi saat ini. Melalui tindakan-tindakan kita harus mengikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran, untuk meminimalkan penyebaran virus COVID-19 ini. Jangan sampai nanti di gereja terjadi klaster. Klaster di situ ada orang-orang yang terjangkit virus COVID karena mungkin kita abai. Kalau kita lihat dari sejarah perkembangan rumah sakit di negara kita, jadi penginjilan untuk zaman awal-awal dulu, mungkin zaman penjajahan dulu, ternyata ketika penginjilan saat itu yang paling efektif, paling efektif saat itu adalah yang disampaikan pada misioner saat itu adalah mendirikan rumah sakit dan juga mendirikan sekolah-sekolah. Itu salah satu cara penginjilan pada saat itu.
yaitu ada pendirian rumah sakit, pendirian sekolah-sekolah Kristen, di mana di situ ada rumah sakit, di mana di situ ada sekolah Kristen, pasti di situ ada gereja Tuhan. Senior-senior kita mungkin, orang-orang Kristen yang awal-awal itu sudah memberikan contoh. Mereka begitu peduli untuk memikirkan kesehatan orang lain melalui pendirian-pendirian rumah sakit Kristen, untuk menolong yang sakit, menolong yang mungkin hidupnya sakit berat, dan mereka juga peduli dengan mendirikan rumah sakit Kristen untuk menolong banyak orang yang membutuhkan. Tentu panggilan ini juga sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga dipanggil untuk juga menjadi berkat, untuk bersaksi bagi sesama kita, bagi kiri kita. Paling tidak kita seperti halnya contoh-contoh dari mereka-mereka yang melayani di bidang kesehatan pada awal-awal dulu. Mereka juga peduli. Kesehatan itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat utama. Dan kita pun juga sebagai remaja, sebagai pemuda, mari kita pun juga menjadi saksi Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang bersaksi dimanapun juga. Saat ini saatnya pemuda, saatnya remaja dimanapun saat ini berada untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan mengikuti anjuran pemerintah, protokol pemerintah. Menggunakan masker, syukur menggunakan face shield untuk melindungi diri kita dan juga untuk melindungi orang lain. Supaya kita juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Jadi salah satu cara Allah untuk melindungi kita adalah kita harus taat pada aturan itu, juga pada firman-Nya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, di mana COVID-19 membuat banyak orang, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin banyak orang untuk mencari nafkah sulit, mungkin banyak orang juga mencari pekerjaan susah, yang baru lulus atau yang baru wisuda mungkin mencari pekerjaan susah. Kalau kita perhatikan bahwa banyak sisi-sisi negatif yang dilihat orang saat ini, bahwa pandemi yang terjadi saat ini memiliki dampak negatif yang banyak sekali. Tapi sebenarnya tidak cuma sisi-sisi negatif saja. Jadi pandemi COVID saat ini yang terjadi saat ini banyak sisi-sisi positif yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu kalau kita perhatikan bahwa keluarga kita setiap hari kita memiliki frekuensi waktu untuk bertemu dengan keluarga kita lebih banyak. Waktu-waktu kita bertemu dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara-saudara kita memiliki waktu lebih banyak. Sehingga di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, banyak keluarga yang bisa bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Banyak hubungan yang retak, hubungan satu dengan lain, ayah, ibu, atau orang tua dengan anak yang retak, bisa dipulihkan di dalam kondisi pandemik saat ini. Kemudian sisi positif yang lainnya, bahwa banyak orang juga hidupnya saat ini menjadi kreatif. Yang dulunya tidak punya pemikiran mungkin untuk bisnis online, sekarang sudah mulai menjamur. Banyak anak-anak muda yang sudah mulai aktif mencari penghasilan sendiri melalui bisnis online. Kalau kita lihat peningkatan bisnis online saat ini luar biasa besarnya. Banyak orang menjadi kreatif. Ternyata di tengah-tengah kondisi yang susah itu justru membuat banyak orang menjadi semakin kreatif. Kondisi yang makin berat ini ternyata juga membuat orang semakin kreatif, dan itu sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian dampak positif lainnya dari pandemi COVID-19 ini adalah Tuhan juga ingin mengajar kepada kita betapa sangat penting kita menjaga diri kita untuk tetap bersih. Menjaga tangan kita, latihan setiap kali kita sering mencuci tangan. Kita dilatih untuk melakukan saat tertib, untuk sering cuci tangan, sering hidup bersih, sering berolahraga. Ternyata itu Tuhan juga mengajarkan kita. Oh, mungkin selama ini banyak orang yang tidak memperhatikan faktor kebersihan, faktor sanitasi.
Kemudian yang sisi positif yang lainnya yang bisa kita petik dari kondisi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, yaitu bahwa sebenarnya semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Orang yang mungkin dulu menganggap bahwa aset atau harta itu sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya, yang paling utama dalam hidupnya, gara-gara kondisi COVID-19 ini, banyak yang harus hartanya dijual. Mungkin pabriknya yang dulu pernah menjadi pabrik yang megah, yang besar, banyak juga yang harus gulung tikar. Mereka punya mobil banyak, mungkin harus dijual karena mungkin berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Ternyata banyak orang yang mungkin selama ini menganggap harta benda itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Harta benda itu sebagai sesuatu yang begitu sempat menjadi, mungkin diilahkan, menjadi Allah. Yang mendewa-dewakan harta benda. Orang mulai sadar bahwa harta benda dan kepemilikan itu semuanya adalah berasal dari Tuhan. Sehingga hidupnya pun juga harus mulai menyadari bahwa semua ini adalah milik Tuhan, karena Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, saya mengajak para remaja, pemuda, dimanapun saat ini berada, bahwa inilah saatnya pemuda dan pemudi untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Kita belajar untuk mengikuti, untuk taat pada peraturan, pada protokol yang diberikan oleh pemerintah. Kita juga harus belajar menjadi pemuda yang jangan sampai pemuda yang cengeng. Kondisi-kondisi yang sulit ini membuat kita semakin kreatif lagi, semakin berpikir dengan cerdas, supaya kita tetap bisa bertahan, kita bisa memunculkan ide-ide kreatif, sehingga bisa membangkitkan kehidupan kita. Kita bisa memunculkan kreativitas kita dengan menciptakan terobosan-terobosan yang baru, mungkin dalam bisnis online, mungkin ada bisnis yang lain yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Mari, saya mengajak pada semua pemuda remaja di GKJ Mojosongo dan juga dimanapun saya berada, kita mulai belajar untuk kreatif di tengah-tengah kondisi yang susah ini. Jangan kita menunjukkan sebagai anak Tuhan yang loyo, anak Tuhan yang putus asa. Tapi ini adalah saatnya bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan ini. Jangan sampai menyerah, menjadi saksi Tuhan, menjadi anak Tuhan yang tetap berjuang, menjadi anak Tuhan yang tetap menjadi berkat bagi siapapun dimanapun saat ini berada. Dan jadilah anak Tuhan yang bersaksi di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang begitu berat saat ini. Selamat berjuang, selamat bersaksi menjadi saksi Tuhan yang handal, yang hebat. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan bersama-sama dengan kita, menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa sukar ini. Bahkan terang kita tetap menyala di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan saat ini. Kita akan saat teduh sebentar. Ya, saat teduh selesai. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, firman Tuhan pada malam hari ini telah mengingatkan kepada kami betapa penting kami untuk memiliki sikap hidup yang patuh, yang taat, yang tertib. Karena itu sebagai salah satu cara Tuhan akan memelihara kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang ada di GKJ Mojosongo dan juga pemuda remaja dimanapun saat ini mereka berada, agar kami juga menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang lain di tengah kondisi yang saat ini sedang menimpa bangsa kami, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kami terus berdoa bagi pemuda remaja di gereja ini dan juga di tempat-tempat yang lain. Tolonglah ya Tuhan, agar kami dimampukan menjadi pemuda-pemuda yang senantiasa bersaksi
Di tengah-tengah kesulitan ini kami tetap memancarkan cahaya Tuhan. Kami bisa mampu untuk terus menjadi saksi Tuhan. Tuhan juga berikan kepada kami anak-anak muda ini Tuhan, inspirasi-inspirasi yang baru, yang bisa membuat terobosan-terobosan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang saat ini sedang bergumul mungkin untuk sekolah, untuk mencari sekolah yang lebih tinggi yang baru, mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, Tuhan pun juga akan mendengar doa-doa mereka. Kami percaya bahwa roh Tuhan ada pada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan terus menjadi saksi apa yang menjadi cita-citanya. Tuhan yang akan mengabulkan, Tuhan yang akan menolong, akan mewujudkan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan apa yang menjadi doa-doa mereka untuk menjadi anak Tuhan yang sukses dan berhasil dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami secara khusus kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Bapak, di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini yang dialami oleh bangsa kami ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mampukan kami semua sehingga kami bisa bangkit. Kami terus berjalan di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan. Dan kami meyakini Tuhan bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menggandeng kami, sehingga kami dimampukan untuk terus berjalan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang berat pada saat ini. Terima kasih anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Juga Tuhan jagai, Tuhan pelihara hidupnya, Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari pengaruh-pengaruh dunia yang membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini semua Tuhan ke dalam tangan Tuhan, agar mereka tetap menjadi saksi Tuhan dalam tingkah laku, dalam tutur kata, dalam studi mereka, dimanapun Tuhan sudah menempatkan. Mereka tetap menjadi berkat dan mereka tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Dan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang ada di tengah-tengah kami senantiasa, kami menyerahkan doa kami dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Hai, terberkati atas firman-Nya. Amin. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Kami Terima ya. Oh ya, sebelum itu kalian harus subscribe, Like, and comment. dan share jangan lupa ya Iya. teman-teman. Di mana namanya apa Mbak? Multimedia GKJ Mojosongo. Nah itu ya, jangan sampai lupa. Selalu stay tune di Multimedia GKJ Mojosongo. Ya, langsung saja kita pujikan Kami Kami Terima. terima.